Halo, halo, sini, sini, sini. Kiri, kiri, kiri. Terus, 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 terus. Penasaran dengan videonya? Mari kita nonton. Let's check it out. Salam, perkenalkan nama saya Fandi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tutorial penggunaan PBIK 1 maupun yang kedua. Nah, sebelum lebih jauh saya akan menjelaskan apa saja apa itu PBIK. Jadi PBIK itu adalah perjanjian baru interlinear Yunani Indonesia dan konkordansi perjanjian baru. Itu ada 2 buku atau 2 jilid. Yang pertama jilid pertama, kemudian jilid kedua. Jadi PBIK ini gunanya untuk mempermudah para hamba Tuhan untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan PBIK 1 dan 2 ini berdasarkan Titus pasal 12. Titus pasal 12 ayat Titus pasal 2 ayat 2. Nah, dalam terjemahan baru kedua itu mengatakan bahwa dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dunia sekarang ini. Nah, jadi kata yang kita akan analisis yaitu kefasikan, ya, berdasarkan PBIK yang saya pegang sekarang ini. Nah, ini adalah contohnya. Ini terdapat dalam Titus pasal 2 ayat 12, ya. Titus pasal 2 ayat 12. Dalam PBIK itu menjelaskan bahwa atau menerjemahkan dalam kurung yang mendidik kita supaya menolak ketidaksalehan dan duniawi, nafsu-nafsu dengan bijaksana, dan dengan tulus dan dengan saleh kita hidup, dan dalam kurung ini sekarang dunia, ya. Jadi kita akan fokus kepada ketidaksalehan. Nah, angka kemudian ada lagi huruf apa saja itu. Nah, kita akan lihat. Nah, jadi angka A754 itu menjelaskan nomor lemma. Nah, jadi nomor lemma itu kita bisa lihat pada PBIK yang kedua ini, ya. Jadi tadi itu A754, ya. A754 itu menjelaskan kata dasarnya adalah Asebeia. Itu ditulis sebanyak 6 kali. Nah, apa saja kayak 6 kali itu? Yang pertama ada dalam Roma pasal 1 ayat 18. Kemudian ada juga di masih Roma pasal 11 ayat 26. Kemudian 2 Timotius pasal 2 ayat 16. Kemudian Titus pasal 2 ayat 12, Yudas pasal 1 ayat 15, dan Yudas pasal 1 ayat 18. Nah, jadi kalau dalam terjemahan TB2 itu kebanyakan menggunakan kefasikan, ataupun TB1 juga kebanyakan menggunakan kata kefasikan. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, seperti saya bilang tadi, ya. Kemudian di bawah nomor lemma itu ada namanya NFSA. Nah, jadi NFSA itu kita bisa lihat di tabel kecil seperti ini, ya. Itu bisa disebut
gramatikal ya. Nah, gramatikal. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tadi itu adalah NFSA. Jadi kita akan fokus ke kata noun ini ya, karena dimulai oleh N. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa kata N itu adalah noun, kemudian F adalah feminim, S adalah singular, dan A akusatif. Jadi kata ketidaksalehan atau kefasikan dalam TB kedua ini merupakan kata benda yang berjenis kelamin feminim, singular, dan akusatif. Nah, jadi itu cara menggunakan PBIK 1 maupun yang kedua. Jadi demikian penjelasan saya, tutorial saya. Tuhan Yesus memberkati.